Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Sudah cari arang belum ini guys? Nanti malam persiapin ya untuk bakar-bakar. Mudah-mudahan cuaca mendukung. Dan mudah-mudahan kita semua di tahun ke depan akan selalu diberi kesehatan, dilimpahkan rezeki, dan masih tetap di bawah lindungannya ya. Amin. Oke, kali ini saya akan bahas servisan guys. Ini ada Redmi Note 4. Dan bisa diperhatiin banyak terdapat lobangan bundaran atau nompel ya. Jadi kasus HP ini setelah jatuh ya, atau korban KDRT. Dan pemilik HP ini menginginkan diganti LCD touchscreen-nya. Waktu awal masuk HP ini itu di counter ya rusak di bagian tombol power ya, switch tombol on off-nya. Jadi dalam keadaan mati, lalu setelah nyala ya pemilik minta diganti. Ya ini akan saya copot bagian SIM tray-nya, lalu kita buka untuk bagian backdoor-nya. Yang perlu diketahui untuk di Redmi Note 4 itu ada dua macam versi ya, chipset MediaTek dan chipset Qualcomm. Kedua-duanya ini LCD touchscreen-nya berbeda jauh ya. Kalau yang di Qualcomm ciri-cirinya untuk touchscreen fleksibel itu berada di atas. Kalau untuk di MediaTek fleksibel touchscreen-nya berada di mesin bawah. Jadi itu saja yang membedakan. Ya ini kita copot baut-bautnya ya. Dan untuk informasi, sekarang ini LCD lumayan lagi naik daun ya untuk harganya. Jadi mungkin sobat semua yang dulu waktu lagi turun-turunnya tuh sempat nyetok ya bersyukurlah ya, karena perbedaannya jauh sekali. Ya contohnya untuk LCD yang tipe ini tuh dulu pernah 150-an ya, kalau sekarang bisa 2,5 hingga ya tergantung ya, intinya 200 ke atasan saya dapat. Oke guys, ini setelah baut kita lepas, lalu fingerprint juga sudah, kita lepaskan konektornya ya. Jadi pastikan untuk konektor, kabel antena itu sudah kita lepas. Untuk kasus tompel itu sebetulnya bisa diperbaiki ya. Kita mesti pisahkan dulu LCD touchscreen-nya, lalu LCD-nya kita remove bubble-nya. Ya ini mesin sudah terangkat, lalu mesin bawah juga saya sudah buka. Ini kita akan copot LCD touchscreen-nya. Nah ini bagian fleksibel touchscreen-nya itu berada di atas ya. Berarti ini chipsetnya Qualcomm. Biasanya saya itu bantu dengan blower ya. Tapi karena HP ini tuh efek jatuh atau benturan mungkin ya lebih gampang ya kita langsung gunakan plastik mika, kita seset seperti ini ya, karena kelihatan secara fisik LCD ini sudah ngangak ya, jadi nggak perlu dibantu dengan blower. Oke, ini sangat mudah sekali bukanya, dan untuk penggantian LCD seperti ini itu sebetulnya supaya lebih aman ya harusnya pelan-pelan ya, tidak usah buru-buru, itu konsepnya. Yang jelas kalau kita itu telaten lalu pelan-pelan insya Allah aman ya. Jangan lupa bersihkan sisa lem ya dan solasinya.
Jadi bersihkan dulu area frame. Untuk kasus-kasus penggantian LCD seperti ini itu gurih-gurih nikmat ya. Bukan ngeri-ngeri sedap, tapi gurih-gurih nikmat. Artinya selama kita itu prosesnya sabar, pelan, insya Allah ya cuan ya. Jadi nggak perlu khawatir untuk teknisi pemula khususnya. Segeralah membuka diri ya, atau memberanikan diri untuk membuka jasa servis ya, karena kasus ganti LCD seperti ini itu banyak ditemui ya. Hampir ya berapa persen itu kasus-kasus penggantian LCD seperti ini ya. Ya, ini setelah dibersihkan bagian frame ya, tambahin lem ya. Lem ini bisa menggunakan lem bening atau lem yang warna hitam. Kalau saya biasa gunakan B7000, tapi ini saya tidak ada ya, lagi kosong. Saya gunakan Suksun. Jadi ya ini baru satu satu pasta ini yang saya gunakan. Biasanya tuh ya B atau T7000. Tapi setelah penggunaan sampai selama ini untuk Suksun ini ya lumayan daya rekatnya bagus ya. Ya, setelah dipastikan setiap frame sisinya sudah kasih lem ya, kita tinggal rapikan ya, kita presisikan. Ya, seperti ini dipresisikan, lalu nantinya kita akan kencangin ya menggunakan karet atau dijepit. Ya, ini saya akan gunakan karet saja. Kalau untuk penggantian LCD untuk di Xiaomi, lalu Oppo, Vivo itu masih relatif aman ya. Berbeda untuk di seri Samsung, apalagi yang ketemu AMOLED. Karena kalau kita temui di lapangan atau di toko online itu kebanyakan LCD yang KW ya, yang AMOLED ada, tapi harga atau ongkosnya tuh enggak, kadang user masih mikir 2 kali ya. Dan itu tantangan sendiri buat kita kalau untuk di Samsung, karena tingkat ketebalan berbeda dengan yang original. Kalau yang di Xiaomi seperti ini ya aman saja ya. Seperti biasa, setelah dijepit, dikencangin dengan karet ya, tunggu hingga 1 jam. Dan ini sudah kurang lebih 1 jam, saya rasa sudah kering ya lemnya. Ya lebih lama itu ya lebih bagus ya. Namun kadang itu user tidak mau nunggu lama. Jadi kalaupun tidak mau nunggu lama ya, setelah proses selesai tinggal dikaretin ya, sampai di rumah dibiarin gitu saja, minimal 1 jam. Ya, ini untuk mesin bawah saya pasang. Untuk di Redmi Note 4 Qualcomm sebetulnya nggak perlu buka mesin bawah, nggak masalah. Tapi ini saya buka karena untuk memastikan ya, untuk bagian mesin bawah itu ada korosi atau tidak, atau yang lainnya. Jadi untuk pemilik ini menginginkan semua dicek ya, karena setelah efek benturan ya lalu mati. Karena ini di saat masuk di counter ini kondisi mati ya. Lalu diganti tombol powernya, sudah nyala kembali. Ya, ini saya tambahin double tip untuk bagian fleksibel konektor touchscreen-nya. Ya, pasang seperti ini, lalu tinggal di bagian baterainya ya. Untuk baterai itu juga biasa saya kasih double tip.
Oke, saya pasang mesinnya ya. Jadi gimana ini sobat semua, rencana nanti malam nih? Mau bakar apa ini kira-kira? Bakar ikan, ayam, atau yang lainnya? Jadi mudah-mudahan nanti malam ini tidak hujan ya, cuaca mendukung. Oke, ini saya rakit kembali, saya kencangkan semua baut-bautnya ya. Jadi untuk kasus-kasus ganti LCD ini ya banyak ditemui ya. Pokoknya nggak usah merasa khawatir untuk teknisi yang baru memulai ya. Jika niat menerjuni dunia teknisi HP, dengan niat pasti bisa ya. Karena untuk kedepannya prospek untuk di teknisi ini ya lumayan masih bisa diharapkan ya. Oke, ini saya rapikan untuk fleksibel LCD-nya. Lalu saya tambahin double tip untuk bagian baterainya ya. Ini yang saya gunakan itu LCD Redmi Note 4X ya. Itu bisa juga untuk Redmi Note 4 sama-sama Qualcomm. Ya, saya pasangkan baterainya. Oke, ini sudah selesai guys, dan ya mudah-mudahan aman LCD-nya. Tapi yang pasti ini LCD sudah dicek ya, sebelumnya bagus-bagus saja. Cuman ya karena biasa faktor human error di saat pemasangan itu bisa saja ya, entah itu nompel, entah itu bergaris, entah itu nyentuh-nyentuh sendiri. Oke, ini saya sambil cas ya. Kita tunggu hingga dia terbuka ke menu ya. Oke, ini sudah ke tampilan seperti ini, dan saya coba untuk touchscreen-nya ya, bagaimana responnya. Untuk touchscreen-nya sih aman, layar sentuhnya aman ya. Namun kalau saya perhatiin ini tingkat cahayanya nggak seperti yang original ya. Putihnya tuh putih agak buram, karena memang LCD yang biasa ya. Namun kalau untuk di Xiaomi ini memang tidak ada yang spesial ya, LCD-nya rata-rata ya sama. Oke, ini wow, tahun 1970. Ini udah selesai ya, tinggal diberikan sama pemilik. Mudah-mudahan beliau nonton dan bisa diambil. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, bye-bye. Tetap semangat, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.